Hamil anak sultan, tapi kok malah dihukum mati? Misteri TKW ini bikin geger. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tulis di kolom komentar kamu dari daerah mana, dan jangan lupa bersholawat. Di sebuah desa kecil di Kebumen, Jawa Tengah, hiduplah seorang gadis sederhana bernama Zubaidah. Ia lahir dari keluarga yang serba kekurangan, dengan kehidupan yang penuh perjuangan sejak kecil. Ayahnya sudah lama meninggal akibat sakit yang tak mampu diobati karena keterbatasan biaya. Sementara itu, ibunya bekerja sebagai buruh tani di sawah milik orang lain. Upah yang didapat sangat kecil, bahkan tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski hidup dalam keterbatasan, Zubaidah tumbuh menjadi gadis yang kuat dan bertekad ingin mengubah nasib keluarganya. Sejak kecil, Zubaidah selalu membantu ibunya bekerja di sawah. Setiap pagi, sebelum berangkat sekolah, ia harus menyapu halaman, memasak nasi, dan menimba air dari sumur tua di belakang rumahnya. Di sekolah, Zubaidah termasuk anak yang cerdas. Namun ia sadar bahwa pendidikan bukanlah jaminan untuk kehidupan yang lebih baik di tempatnya. Banyak anak-anak di desanya yang harus putus sekolah karena biaya, dan ia tahu, nasibnya mungkin akan sama jika ia tidak segera melakukan sesuatu. Ketika usianya menginjak 19 tahun, Zubaidah mulai mendengar cerita dari beberapa perempuan di desanya yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita, TKW, di luar negeri. Mereka kembali dengan membawa uang, membangun rumah, dan membantu keluarga mereka keluar dari kemiskinan. Setiap kali melihat rumah-rumah baru berdiri di kampungnya, hatinya bergetar. Aku ingin seperti mereka, batinnya. Namun, ibunya sangat khawatir. Jangan, nak, kerja di negeri orang itu berat. Ibu dengar banyak TKW yang disiksa majikan, kata ibunya suatu malam saat mereka berbincang di dapur kecil mereka. Tapi, Bu, kalau aku tetap di sini, kita akan terus hidup miskin. Aku ingin ibu bisa istirahat, tidak perlu bekerja di sawah lagi, jawab Zubaidah dengan penuh keyakinan. Ia tahu, jika tetap tinggal di desa, ia hanya akan menjadi buruh tani seperti ibunya, dan itu bukanlah kehidupan yang ia inginkan. Setelah mempertimbangkan matang-matang dan membulatkan tekad, Zubaidah akhirnya memutuskan untuk mendaftar sebagai TKW melalui agen resmi. Prosesnya tidak mudah. Ia harus melalui berbagai tes, pelatihan, dan menunggu cukup lama sebelum mendapatkan penempatan kerja. Namun, tekadnya begitu besar sehingga semua tantangan ia hadapi dengan sabar. Saat hari keberangkatan tiba, ibunya tak bisa menahan air mata. Ibu hanya bisa berdoa, "Semoga kamu selalu dalam lindungan Allah," ucap sang ibu dengan suara bergetar. Mereka berpelukan erat di depan rumah, diiringi oleh beberapa tetangga yang ikut mengantar. Di dalam bus menuju bandara, Zubaidah menatap keluar jendela. Ia melihat sawah-sawah hijau yang selama ini menjadi saksi kehidupannya. Hatinya campur aduk antara sedih, takut, dan harapan besar untuk masa depan. Ia menggenggam tas kecil yang berisi beberapa baju dan oleh-oleh sederhana untuk majikannya nanti. Ketika pesawat lepas landas, Zubaidah menyadari bahwa ia tidak tahu apa yang akan menunggunya di negeri orang. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, berharap keputusan ini adalah jalan terbaik bagi dirinya dan keluarganya. Setelah perjalanan panjang, akhirnya ia tiba di negara tujuan, Timur Tengah. Setibanya di sana, ia bersama TKW lainnya dikumpulkan di sebuah asrama sebelum disalurkan ke majikan masing-masing. Hari-hari pertama dipenuhi dengan kecemasan. Ia mendengar banyak cerita dari TKW lain tentang majikan yang kejam, gaji yang tidak dibayar, hingga penyiksaan. Namun, ia mencoba tetap berpikir positif, berharap ia mendapatkan majikan yang baik. Keberuntungan berpihak pada Zubaidah. Setelah beberapa minggu menunggu, ia akhirnya mendapatkan majikan yang ternyata seorang sultan dari keluarga kerajaan. Ia ditempatkan di istana megah dengan ratusan pelayan lainnya. Pekerjaannya tidak terlalu berat dibandingkan dengan cerita-cerita mengerikan yang ia dengar sebelumnya. Ia bertugas sebagai asisten dapur dan kadang membantu membersihkan bagian dalam istana. Meskipun istana itu besar dan penuh kemewahan, Zubaidah merasa kesepian.
Semua pelayan di sana harus bekerja dalam kesunyian dan kedisiplinan ketat. Tidak ada ruang untuk berbincang atau bersantai. Namun, kehidupannya mulai berubah saat ia bertemu dengan Pangeran Hasan, putra sultan yang terkenal tampan dan baik hati. Suatu hari, ketika Zubaidah sedang mengangkat keranjang berisi buah ke dapur, ia tidak sengaja menjatuhkan beberapa apel. Ia buru-buru membungkuk untuk mengambilnya kembali, tetapi seseorang lebih cepat mengambil apel itu untuknya. "Biarkan aku membantumu." Suara lembut itu mengejutkannya. Ketika Zubaidah mengangkat wajahnya, matanya bertemu dengan mata coklat tajam milik seorang pria muda. Itu Pangeran Hasan. Ia langsung menunduk, merasa takut dan canggung. "Terima kasih, Tuan," jawabnya pelan, suaranya gemetar. "Panggil aku Hasan," jawab pangeran itu dengan senyum hangat. "Kamu siapa namanya?" Zubaidah menelan ludah, ragu untuk menjawab. Tapi melihat tatapan ramah sang pangeran, ia akhirnya menjawab, "Zubaidah, Tuan." Sejak pertemuan itu, Hasan sering menyapa dan memperhatikan Zubaidah setiap kali mereka bertemu. Sikapnya yang ramah dan rendah hati membuat Zubaidah mulai nyaman. Namun, di balik semua itu, ia tahu ada batas yang tak boleh dilewati. Hari demi hari berlalu, dan Zubaidah mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Hasan semakin dalam. Namun, ia mencoba menepisnya. Bagaimana mungkin seorang pangeran bisa mencintai seorang pelayan biasa sepertinya? Namun, Hasan tidak seperti bangsawan lain. Ia selalu mencari cara untuk bertemu dengan Zubaidah. Ia bahkan sering membantunya diam-diam, seperti membawakan makanan atau memberinya waktu istirahat lebih lama. "Aku tidak peduli kamu siapa. Aku hanya ingin mengenalmu lebih dalam," kata Hasan suatu malam ketika mereka bertemu di taman istana. "Tuan, ini berbahaya. Jika seseorang tahu, aku bisa diusir, bahkan lebih buruk lagi," ujar Zubaidah dengan suara penuh ketakutan. "Tidak akan ada yang tahu. Aku berjanji," jawab Hasan sambil menggenggam tangannya. Meskipun Zubaidah tahu ini salah, hatinya sudah tak bisa berbohong. Mereka akhirnya menjalani hubungan rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu. Beberapa bulan berlalu, dan sebuah kenyataan mengejutkan terjadi. Zubaidah mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ia sering merasa mual di pagi hari, tubuhnya lemas, dan akhirnya ia menyadari sesuatu yang membuatnya panik. Ia hamil. Zubaidah tidak tahu harus berbuat apa. Ia takut, panik, dan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika keluarga kerajaan mengetahui hal ini. Namun, ia juga tidak bisa menyembunyikannya selamanya. Ketika akhirnya kabar itu terdengar oleh Sultan, istana geger. Dan disinilah mimpi buruk Zubaidah dimulai. Setelah mengetahui bahwa dirinya mengandung anak Pangeran Hasan, Zubaidah merasa ketakutan luar biasa. Ia sadar bahwa ini adalah sebuah kesalahan besar di mata kerajaan. Seorang pelayan biasa yang mengandung anak pewaris tahta, itu adalah aib besar bagi keluarga Sultan. Zubaidah mencoba menyembunyikan kehamilannya selama mungkin. Setiap pagi, ia mengalami mual hebat, tubuhnya terasa lemah. Namun ia tetap berusaha bekerja seperti biasa agar tidak menimbulkan kecurigaan. Setiap malam, ia menangis sendirian di kamarnya, bertanya-tanya bagaimana nasibnya nanti. Akhirnya, ia tidak bisa menyembunyikannya lebih lama lagi. Salah satu pelayan senior mulai curiga melihat perubahan tubuhnya yang semakin jelas. "Zubaidah, kamu terlihat berbeda akhir-akhir ini. Apa kamu sakit?" tanya seorang pelayan dengan nada menyelidik. "Aku baik-baik saja, hanya sedikit kelelahan," jawab Zubaidah gugup. Namun, istana bukanlah tempat yang bisa menyimpan rahasia terlalu lama. Hanya dalam hitungan hari, kabar kehamilan Zubaidah sampai ke telinga Permaisuri, ibu dari Pangeran Hasan. Ketika kabar itu akhirnya sampai ke Sultan, kemarahan besar pun meledak. Zubaidah dipanggil menghadap di ruang singgasana. Jantungnya berdetak kencang saat ia berdiri di hadapan Sultan yang wajahnya memerah karena amarah. "Berani sekali kau menodai keluarga kerajaan," bentak Sultan dengan suara menggelegar. "Ampun, tuanku, saya tidak bermaksud." Zubaidah berusaha menjelaskan,
namun suara tangisnya membuatnya sulit berbicara. Pangeran Hasan langsung maju ke depan. "Ayah, ini bukan salahnya. Aku mencintainya," katanya dengan suara lantang. Namun, kata-kata Hasan hanya membuat amarah ayahnya semakin membara. "Kau sudah mencoreng nama baik keluarga ini," teriak Sultan. "Perempuan ini harus dihukum. Dia tidak pantas hidup." Zubaidah terperanjat, tubuhnya melemas. Ia tahu, inilah saat di mana hidupnya akan berubah selamanya. Setelah kejadian itu, Zubaidah langsung dikurung di sebuah kamar kecil di bagian belakang istana. Tidak ada yang boleh menemuinya, tidak ada makanan yang cukup, dan bahkan ia dilarang berbicara dengan siapapun. Hari-hari berlalu dengan penuh ketakutan. Setiap malam, ia menangis memeluk perutnya yang semakin membesar. Ia tidak takut mati, yang ia takutkan adalah nasib bayinya. Sementara itu, Pangeran Hasan berusaha mati-matian membela Zubaidah. Ia mencoba berbicara dengan ayahnya berkali-kali, namun setiap permohonannya ditolak mentah-mentah. "Dia tidak akan menjadi bagian dari keluarga kita," bentak Sultan. "Dia hanya seorang pelayan rendahan. Kau pikir aku akan membiarkannya hidup setelah ini? Tapi dia mengandung anakku." Hasan berseru, matanya memerah karena marah. "Itu bukan anak kerajaan." Suara Sultan bergema di seluruh ruangan. "Bayi itu hanyalah aib yang harus dihilangkan." Mendengar itu, Hasan hampir saja kehilangan kendali. Ia ingin memberontak, tapi ia tahu bahwa kekuasaan ayahnya terlalu besar. Di dalam penjara kecilnya, Zubaidah terus berdoa, "Ya Allah, jika memang ini takdirku, aku ikhlas. Tapi aku mohon, lindungi anakku." Namun, harapan itu semakin tipis ketika akhirnya pengawal kerajaan datang membacakan keputusan. "Zubaidah, atas perintah Sultan, kau akan dihukum mati karena mencemarkan nama baik kerajaan." Suara pengawal terdengar dingin dan tak berperasaan. Dunia seakan runtuh bagi Zubaidah. Hukuman mati? Ia masih tak percaya bahwa hanya karena mencintai seseorang, ia harus kehilangan nyawanya. Setelah mendengar putusan itu, Zubaidah hanya punya satu harapan terakhir, memastikan bahwa bayinya selamat. "Setidaknya, izinkan aku melahirkan anak ini sebelum kalian membunuhku," katanya sambil menangis kepada seorang pelayan yang masih bersimpati padanya. Namun, istana tidak peduli dengan permintaannya. Mereka ingin segera menghilangkan jejak dosa ini. Satu-satunya orang yang masih berusaha melawan keputusan ini hanyalah Pangeran Hasan. Ia terus memohon kepada ayahnya, bahkan berjanji akan meninggalkan kerajaan jika Zubaidah dibiarkan hidup. Namun, Sultan tetap tak bergeming. "Aku lebih baik kehilangan anakku sendiri daripada membiarkan pelayan itu tetap hidup," katanya dengan penuh amarah. Ketika hari eksekusi semakin dekat, Hasan mengambil keputusan besar. Dengan bantuan beberapa pelayan setia, ia merencanakan pelarian Zubaidah. Namun, sebelum rencana itu berhasil, Sultan mengetahui semuanya. Dan akhirnya, saat yang paling menakutkan pun tiba. Pagi itu, langit tampak mendung, seakan ikut berduka atas nasib tragis yang menimpa Zubaidah. Ia digiring ke lapangan eksekusi, tangannya terikat, wajahnya penuh kesedihan namun tetap terlihat tenang. Para pelayan yang dulu bekerja bersamanya hanya bisa menangis diam-diam, tak berani melawan perintah kerajaan. Di antara kerumunan, Hasan berusaha keras untuk menghentikan eksekusi itu. Ia bahkan berlutut di depan ayahnya. "Ayah, aku mohon, jangan lakukan ini." Suaranya terdengar putus asa. Namun, Sultan hanya memalingkan wajahnya. "Ini keputusanku, dan aku tidak akan mengubahnya." Zubaidah menatap Hasan dengan senyum tipis, seakan berusaha meyakinkan bahwa ia ikhlas menerima takdirnya. Saat pedang Algojo diangkat tinggi ke udara, Zubaidah menutup matanya. Dalam hati, ia hanya berdoa satu hal. "Ya Allah, lindungi anakku." Dan dalam hitungan detik, segalanya berakhir. Setelah eksekusi itu, Hasan menghilang dari istana. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Tetapi kabar beredar bahwa ia telah melarikan diri membawa bayi Zubaidah.
Ia tahu, satu-satunya cara untuk membalas kezaliman ini adalah dengan memastikan bahwa anaknya tumbuh besar dengan mengetahui kisah tragis ibunya. Bayi itu diberi nama Nur Zubaedah, sebagai penghormatan bagi ibunya yang malang. Ia dibesarkan jauh dari kerajaan, namun suatu hari, ia bersumpah akan kembali untuk menuntut keadilan. Dan hingga hari ini, kisah Zubaedah masih menjadi luka besar dalam sejarah para TKW. Seorang perempuan yang hanya ingin hidup lebih baik, tetapi akhirnya kehilangan segalanya hanya karena ia mencintai orang yang salah. Setelah eksekusi Zubaedah, istana kembali tenang seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, di balik kemegahan dinding-dindingnya, ada satu hati yang hancur berkeping-keping, Pangeran Hasan. Sejak hari itu, Hasan tidak pernah lagi menjadi orang yang sama. Tatapan matanya kosong, wajahnya penuh kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Setiap malam, ia duduk di taman istana, di tempat terakhir ia dan Zubaedah pernah berbicara tentang masa depan. Ayah telah membunuh perempuan yang kucintai. Bisiknya pelan sambil mengepalkan tangan. Di dalam kamar pribadinya, Hasan menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Sepotong kain yang pernah dipakai Zubaedah dan sebuah surat yang ia temukan di dalam sel tempat Zubaedah dikurung sebelum dieksekusi. Untuk Hasan, jika suatu hari kau membaca ini, ketahuilah bahwa aku selalu mencintaimu. Jangan menangis untukku, tapi tolong, jaga anak kita. Aku hanya ingin ia tumbuh dengan cinta, bukan kebencian. Maafkan aku jika aku tidak cukup kuat untuk bertahan. Selamat tinggal, cintaku. Hasan tidak bisa menahan air matanya. Ia telah kehilangan segalanya. Namun, ada satu hal yang masih bisa ia lakukan, melindungi anak yang telah Zubaedah tinggalkan. Setelah kematian Zubaedah, Sultan mengeluarkan perintah mengerikan, bayi yang dikandung Zubaedah harus dibuang, agar tak ada jejak dari dosa yang telah mencoreng nama keluarga kerajaan. Ayah, kau tidak bisa melakukan ini. Hasan menentang keputusan itu dengan penuh kemarahan. Aku bisa melakukan apa saja yang kuinginkan. Suara Sultan begitu dingin. Bayi itu tidak akan pernah menjadi bagian dari kerajaan ini. Hasan tahu bahwa tidak ada gunanya berdebat dengan ayahnya. Jika ia tetap diam, maka bayinya akan diambil dan mungkin dibunuh secara diam-diam. Ia harus bertindak. Malam itu, dengan bantuan beberapa pelayan setia, Hasan berhasil menyelundupkan bayi kecilnya keluar dari istana. Ia melarikan diri keluar kota, jauh dari jangkauan kerajaan, meninggalkan semua kekayaan dan gelar kebangsawanannya. Ditemani oleh seorang pengawal setia yang masih menghormatinya, Hasan membawa bayinya ke sebuah desa kecil, tempat ia bisa hidup dengan aman. Mulai sekarang, kau bukan lagi seorang pangeran, kata pengawal itu. Aku tidak peduli, jawab Hasan tegas. Aku hanya ingin anak ini hidup. Dengan perasaan campur aduk antara kehilangan dan harapan baru, Hasan meninggalkan kehidupannya sebagai pangeran untuk menjadi seorang ayah yang akan melindungi anaknya dengan segala cara. Di desa terpencil yang jauh dari kerajaan, Hasan membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia menamai bayi itu Nur Zubaedah, sebagai penghormatan kepada ibunya yang telah pergi terlalu cepat. Hari-hari Hasan tidak lagi dihabiskan dengan mengenakan jubah kerajaan atau menghadiri pesta-pesta mewah. Kini, ia bekerja sebagai pedagang kecil, menjual kain dan rempah-rempah untuk menghidupi dirinya dan Nur. Ayah, kenapa kita tinggal di sini? Tanya Nur suatu hari, ketika ia mulai mengerti dunia di sekitarnya. Kita lebih aman di sini, nak, jawab Hasan sambil tersenyum, meskipun dalam hatinya ia menahan kesedihan mendalam. Seiring bertambahnya usia, Nur mulai bertanya-tanya tentang ibunya. Di mana ibu, ayah? Hasan hanya bisa menatap mata putrinya yang indah, mata yang sangat mirip dengan Zubaedah. Ibumu adalah wanita yang sangat kuat, nak, katanya dengan suara bergetar. Suatu hari, kau akan tahu segalanya. Meskipun hidup mereka sederhana, Hasan memastikan bahwa Nur mendapatkan pendidikan terbaik yang bisa ia berikan. Ia ingin anaknya tumbuh menjadi seseorang yang kuat, cerdas, dan berani. Ketika Nur beranjak dewasa, ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh ayahnya.
Setiap kali ia bertanya tentang masa lalu, Hasan selalu menghindari jawabannya. Tapi hati Nur tak bisa berbohong. Ia tahu ada sesuatu yang lebih besar daripada yang diceritakan ayahnya. Suatu hari, saat Hasan sedang pergi bekerja, Nur diam-diam menggeledah rumah mereka dan menemukan sebuah kotak kayu tua yang tersembunyi di bawah tempat tidur ayahnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu dan menemukan sehelai kain lama dan selembar surat yang telah menguning. Mata Nur membesar saat membaca surat itu, surat terakhir dari ibunya, Zubaedah. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Selama ini, ia mengira ibunya telah meninggal karena sakit atau kecelakaan. Tapi ternyata, ibunya telah dibunuh oleh keluarganya sendiri. Ketika Hasan pulang malam itu, ia menemukan putrinya duduk diam dengan mata penuh air mata, memegang surat itu di tangannya. "Ayah." Suara Nur bergetar. "Kenapa kau tidak pernah memberitahuku?" Hasan hanya bisa menundukkan kepalanya, merasa bersalah dan terluka di saat yang bersamaan. "Aku hanya ingin kau hidup tanpa kebencian," katanya pelan. Namun, bagi Nur, ini bukan hanya tentang kebencian, ini tentang kebenaran yang harus ditegakkan. Setelah mengetahui kebenaran kelam tentang ibunya, Nur tidak bisa tinggal diam. "Ayah, aku harus kembali ke istana," katanya dengan penuh keyakinan. "Tidak, Nur," Hasan mencoba mencegahnya. "Kau tidak tahu betapa berbahayanya orang-orang di sana. Tapi aku tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja." Nur berseru, "Ibuku tidak pantas diperlakukan seperti itu. Aku harus melakukan sesuatu." Meskipun Hasan takut kehilangan satu-satunya orang yang ia miliki, ia juga tidak bisa menahan keinginan putrinya untuk memperjuangkan keadilan. Dengan membawa surat ibunya dan kisah yang telah lama terkubur, Nur kembali ke istana, bukan sebagai seorang anak dari pelayan, tetapi sebagai seorang pewaris darah kerajaan yang telah dikhianati. Perjalanannya tidak akan mudah, tetapi dalam hatinya, ia bersumpah bahwa ia akan menuntut keadilan untuk ibunya dan menghancurkan tirani yang telah menghancurkan hidup mereka berdua. Dan inilah awal dari kisah balas dendam seorang anak yang lahir dari cinta yang terlarang. Nur Zubaedah akhirnya berangkat menuju kerajaan yang pernah menjadi tempat ibunya dihukum mati. Meski tumbuh di luar lingkungan istana, ia mewarisi keteguhan hati dan kecerdasan ayahnya, Hasan, serta kelembutan dan keberanian ibunya, Zubaedah. Dengan hanya membawa selembar surat peninggalan ibunya dan kain lama yang pernah dipakai ibunya saat bekerja di istana, Nur menyusup ke kota kerajaan. Tak banyak yang tahu bahwa gadis muda ini adalah cucu dari sultan yang dulu menghukum ibunya tanpa belas kasihan. Saat memasuki kota, hatinya bergetar melihat kemegahan istana. Bangunan yang dulu menyaksikan kisah tragis ibunya masih berdiri kokoh, seakan tidak pernah merasa bersalah atas nyawa yang diambil darinya. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan beberapa penduduk tua yang pernah mengenal ibunya. "Kau mirip sekali dengan seorang wanita malang yang dulu bekerja di istana," ucap seorang pedagang tua yang sudah beruban. Nur tersenyum tipis. "Dia ibuku." Orang-orang terkejut, beberapa bahkan menangis. Nama Zubaedah memang masih dikenang, terutama oleh mereka yang tahu betapa kejamnya perlakuan istana terhadapnya. "Jika kau ingin menuntut keadilan, maka hati-hatilah. Keluarga kerajaan tidak akan mudah mengakui kesalahan mereka," ujar pedagang tua itu memperingatkan. Namun, Nur sudah siap. Ia datang bukan untuk meminta belas kasihan, tetapi untuk menuntut keadilan bagi ibunya yang telah dianiaya bertahun-tahun lalu. Nur akhirnya berhasil memasuki lingkungan istana dengan menyamar sebagai seorang pelayan baru. Ia mengamati setiap sudut istana, mencari celah untuk bisa bertemu langsung dengan sultan yang dulu menghukum mati ibunya. Namun, perjalanannya tidak mudah. Istana dipenuhi orang-orang yang setia pada penguasa, dan satu kesalahan kecil saja bisa membuatnya terbongkar. Setelah beberapa hari bekerja di sana, ia akhirnya mendapatkan kesempatan. Suatu malam, ia menyelinap masuk ke ruang sidang kerajaan, tempat di mana keputusan-keputusan besar diambil. Di ruangan itu, ia melihat sultan yang kini telah menua, duduk di kursi kebesarannya dengan tatapan yang masih penuh wibawa. Namun, hati Nur tidak gentar.
Dengar, semua orang. Suara Nur menggema di ruangan itu. Semua mata langsung tertuju padanya. Para penjaga bersiap menangkapnya, tetapi sebelum mereka bisa bertindak, Nur mengangkat surat ibunya ke udara. Ini adalah surat dari ibuku, Zubaedah. Dia dihukum mati di tempat ini bertahun-tahun lalu karena mencintai seorang pangeran. Aku adalah anaknya, darah dari keluarga kerajaan yang kalian buang seperti sampah. Seluruh ruangan terkejut. Sultan menatapnya tajam. Apa yang kau katakan? Aku bukan hanya mengatakan. Aku membawa bukti. Nur membuka surat yang ditulis ibunya sebelum dieksekusi dan membacakan isinya dengan suara lantang. Para menteri mulai saling berbisik. Kebenaran yang selama ini ditutupi kini terbuka di hadapan mereka. Sultan tampak terkejut sekaligus marah. Namun, Nur tidak peduli. Ia sudah terlalu lama menyimpan luka ini, dan kini saatnya dunia tahu kebenaran. Setelah mendengar isi surat itu, Sultan terdiam untuk pertama kalinya. Wajahnya yang biasanya penuh wibawa kini terlihat lelah dan terpukul. Mungkin, di dalam hatinya, ia sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Seorang menteri tua yang sudah lama bekerja di kerajaan akhirnya angkat bicara. Yang mulia, sebenarnya ada sesuatu yang harus Anda ketahui sejak lama. Semua orang menoleh. Apa maksudmu? Tanya Sultan dengan suara berat. Menteri itu menarik napas panjang sebelum mengungkapkan sebuah rahasia yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun. Zubaedah tidak bersalah. Seharusnya dia tidak dihukum mati. Tetapi ada orang-orang di istana yang tidak ingin hubungan antara dia dan Pangeran Hasan terungkap, karena takut akan mengubah tatanan kerajaan. Ruangan menjadi hening. Apa yang kau katakan? Suara Sultan meninggi, menunjukkan kemarahannya. Menteri tua itu melanjutkan. Banyak orang di kerajaan yang merasa terancam jika Hasan menikah dengan seorang rakyat biasa. Maka mereka membesar-besarkan masalah ini, memanipulasi informasi, hingga akhirnya keputusan yang diambil adalah hukuman mati bagi Zubaedah. Padahal, ia tidak pernah berniat mencoreng nama kerajaan. Ia hanya mencintai putra Anda. Sultan terdiam, terpukul oleh kebenaran yang selama ini ia abaikan. Nur menatapnya dengan mata penuh kemarahan dan air mata yang tertahan. Kau telah membunuh ibuku, hanya karena ketakutanmu sendiri, katanya dengan suara bergetar. Setelah kebenaran terungkap, kemarahan rakyat pun membara. Nama Zubaedah yang dulu dianggap sebagai aib kini diingat sebagai korban ketidakadilan. Para penasihat kerajaan mendesak Sultan untuk mengambil tindakan. Tetapi apapun yang dilakukan, keputusan yang sudah dibuat tidak bisa diubah. Nyawa yang telah hilang tidak akan kembali. Nur menatap Sultan dengan tatapan tajam dan penuh luka. Kau mungkin bisa membunuh ibuku, tapi kau tidak bisa membunuh kebenaran, katanya. Sultan akhirnya mengakui kesalahannya di depan seluruh kerajaan. Dengan suara berat dan mata yang mulai kehilangan sinarnya, ia berkata, "Aku telah membuat keputusan yang salah, dan aku akan menanggung dosaku." Ia pun turun tahta, meninggalkan kehidupan kerajaan sebagai bentuk penebusan dosa atas apa yang telah ia lakukan pada Zubaedah. Pangeran Hasan, yang kini muncul setelah bertahun-tahun bersembunyi, akhirnya melihat keadilan yang telah lama ia nantikan. Ia memeluk putrinya dan berkata, "Ibumu pasti bangga padamu, Nak." Setelah bertahun-tahun, nama Zubaedah akhirnya dibersihkan. Kisahnya tidak lagi dianggap sebagai aib, tetapi sebagai simbol perjuangan melawan ketidakadilan. Nur Zubaedah tidak meminta tahta, tidak meminta harta. Ia hanya ingin ibunya dikenang sebagai seseorang yang mati dengan kehormatan. Ia berdiri di makam ibunya, yang akhirnya dibuatkan tugu peringatan untuk mengenang kisahnya. "Ibu, sekarang dunia tahu kebenaranmu," katanya sambil menaburkan bunga. Di belakangnya, rakyat dan pelayan istana yang dulu mengenal ibunya menangis, merasa bahwa akhirnya keadilan telah ditegakkan. Pangeran Hasan, yang kini tidak lagi menjadi bagian dari kerajaan, hidup damai bersama putrinya. Ia kehilangan segalanya, tetapi ia memiliki sesuatu yang lebih berharga, keluarganya yang sesungguhnya. Dan kisah Zubaedah pun tidak akan pernah terlupakan.
Semoga Allah memberi tempat terbaik untukmu. Zubaedah. Jangan lupa subscribe, tulis di komentar kamu dari daerah mana, dan bersholawat untuk semua TKW yang masih berjuang.